Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial wanda.org. Kali ini kita akan membuat sebuah pop-up, yaitu fitur yang sering kali muncul pada multimedia pembelajaran interaktif atau pada aplikasi multimedia atau pada sebuah permainan atau game. Biasanya apabila diklik di sini akan muncul beberapa keterangan, yaitu pop-up, terus kemudian kita bisa menutup dan memilih sebuah opsi-opsi tertentu. Nah, kita akan membuat tampilan pop-up sederhana yang bisa Anda implementasikan di multimedia interaktif yang akan Anda buat pada tahapan berikutnya. Ikuti terus tutorialnya di wanda.org. Untuk memulai membuat pop-up, terlebih dahulu saya membuat sebuah file baru di Adobe Animate dengan pengaturan yang standar, yaitu 1280x720. Nah, selanjutnya saya akan menyiapkan terlebih dahulu keperluan untuk UI atau user interface. Nah, untuk membuat pop-up di sini saya membutuhkan sebuah tampilan atau user interface dari pop-up itu sendiri. Di sini saya membuat sebuah kotak sederhana seperti ini menggunakan rectangle tools. Kemudian kotak ini saya beri warna yang sedikit berbeda. Sebagai contoh di sini saya menggunakan warna agak kemerahan. Kemudian ini saya copy. Saya buang terlebih dahulu outline-nya. Ini saya copy, kemudian saya paste in place, dan saya menekan Ctrl Alt S untuk scaling atau skala. Di sini saya akan menambahkan skala 95%. Terus kemudian saya akan mengubah warnanya menjadi warna yang berbeda. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan warna sedikit ke orange. Orange yang agak tua sedikit seperti ini. Nah, tips untuk membuat sebuah UI sebenarnya adalah Anda bisa memanfaatkan bentuk persegi terlebih dahulu seperti ini. Terus kemudian Anda bisa copy lagi, misalkan ini ya, ini saya copy. Kemudian di sini saya berikan warna putih dan saya paste in place. Kemudian saya scaling lagi, misalkan di sini 98%, maka saya akan mendapatkan outline putih seperti ini. Nah, untuk menambahkan highlight di bagian atas, biasanya saya akan membuat rounded rectangle yang lebih kecil radiusnya, terus kemudian saya letakkan di bagian atas seperti ini. Saya atur menggunakan panah, dan kemudian saya beri warna bagian isinya dengan menggunakan warna yang lebih terang sedikit. Nah, setelah ini jadi, sebuah panel ini jadi, maka panel ini akan saya jadikan semacam template untuk membuat UI lainnya. Sebagai contoh, di sini saya akan convert terlebih dahulu menjadi simbol. Simbolnya saya tulis UI template, UI time seperti ini. Nah, ini keperluannya adalah untuk mengedit sewaktu-waktu supaya si UI ini bisa digunakan dengan cepat. Nah, sebagai contoh di sini saya ingin membuat sebuah panel pop-up yang lebih lebar. Di sini si template yang sudah kita buat ini jangan melakukan stretching seperti ini, karena kalau melakukan stretching seperti ini bagian ujungnya akan mengalami distorsi, dan di dalam dunia desain ini sangat fatal, menunjukkan ketidakprofesionalan. Nah, oleh karena itu ini kita break apart terlebih dahulu. Jadi Anda klik kanan, Anda pilih break apart atau Anda tekan Ctrl B, maka dia akan kembali lagi menjadi sebuah objek ya, bukan simbol. Nah, kemudian di sini ada yang namanya subselection tool atau Anda bisa menekan A sebagai shortcut. Nah, barulah Anda seleksi, Anda tahan shift dan Anda bisa menggeser, atau biar lebih cepat Anda bisa menahan tombol shift dan Anda menekan panah ke arah kanan. Nah, untuk yang bawah juga sama, Anda bisa stretching menggunakan panah atas. Nah, dengan demikian kita akan mempertahankan si rounded rectangle yang ada di sini, dan ini tampilannya akan jauh lebih baik apabila digunakan sebagai elemen desain dibandingkan dengan yang stretch atau ditarik secara langsung seperti yang saya contohkan tadi. Nah, dengan cara ini kita sudah memiliki satu buah background panel pop-up yang akan kita olah pada tahapan selanjutnya. Selanjutnya kita bisa menyeleksi seluruh area ini, seluruh objek ini, kemudian kita convert menjadi simbol, dan di sini kita bisa menambahkan nama background pop-up.
Nah, tahapan berikutnya adalah membuat tombol untuk menutup pop-up. Bisa jadi ada tombol ya atau tidak seperti itu. Nah, untuk membuatnya kita juga sama. Agar satu tema user interface itu seragam, Anda bisa menggunakan template yang sudah Anda siapkan tadi. Jadi di library UI time ini ya, template interface ini kita drag lagi untuk kita jadikan sebagai tombol. Nah, di sini seperti biasa tadi kita break apart terlebih dahulu supaya pecah. Kemudian kita bisa mengatur ukurannya, kita kecilkan sedikit terlebih dahulu seperti ini. Kemudian untuk membuat tombol yang kecil, kita bisa menggunakan sub selection tool tadi ya. Tekan shortcutnya A, kemudian kita kecilkan di sini. Nah, dengan demikian kita akan memiliki sebuah tombol yang satu tema, satu kesatuan. Nah, setelah seperti ini, mungkin tombol pertama yang kita buat adalah tombol yang berwarna hijau. Jadi di sini kita bisa ubah kembali warnanya menjadi tema yang berbeda. Sebagai contoh di sini saya menggunakan warna hijau. Terus kemudian di bagian tengahnya warna hijaunya saya agak sedikit saya terangkan. Dan di bagian sini hijaunya jauh lebih terang dibandingkan dengan yang di bawahnya ya, karena dia sebagai highlight. Nah, dengan demikian kita memiliki sebuah tampilan bakal tombolnya itu menjadi satu kesatuan dengan template yang sudah kita buat atau UI yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya ini kita seleksi dan kita convert menjadi simbol. Di sini simbolnya adalah button karena dia itu tombol. Kemudian di sini saya tulis OK pop-up button, BTN, OK pop-up button. Saya OK. Saya edit dan khusus untuk button Anda perhatikan ada 4 buah frame, up, over, down, dan hit. Up adalah kondisi tombol ketika normal, over ketika mouse di atasnya, down ketika ditekan, dan hit adalah areanya. Nah, karena kita akan membuat tombol OK, di sini saya membuat sebuah layer baru, kemudian saya akan membuat sebuah simbol untuk OK, yaitu centang biasa. Jadi di sini saya akan membuat sebuah warna merah seperti ini. Saya buat copy paste-nya ya, saya buat duplikasinya, kemudian saya potong yang tidak dibutuhkan. Nah, setelah jadi seperti huruf L terbalik ini baru saya putar menggunakan Quick Transform Tool atau shortcutnya adalah Key. Nah, setelah jadi kita akan letakkan di sini dan saya akan memberi warna putih supaya dapat kontrasnya. Nah, untuk over, down, dan hit untuk sementara saya tinggal dulu. Nanti Anda bisa membuatnya di rumah, Anda coba sendiri ya. Kemudian saya kembali ke scene 1 dan saya tata di sebelah sini. Nah, Anda perhatikan sekarang ini memiliki satu keserasian, satu keseragaman. Yang selanjutnya saya akan menambahkan satu buah tombol lagi, yaitu tombol untuk close-nya. Jadi ini saya copy tombol yang sudah oke tadi, kemudian saya paste in place, saya geser sedikit. Nah, untuk merubahnya atau mengubah tampilan ini supaya tidak berubah juga yang tombol OK-nya, ini kita perlu duplicate dulu. Jadi saya di klik kanan, saya pilih duplicate simbol. Kemudian di sini saya tulis close pop-up button. Nah, barulah saya edit. Double klik ya. Nah, setelah di double klik, warna dari close button ini saya ubah jadi warna yang berbeda, yaitu warna merah base-nya. Karena kalau biasanya kalau untuk tone untuk warna tutup itu adalah warnanya adalah merah. Nah, sementara untuk yang tombol silang di atasnya ini harusnya tombol silang, ini kita modifikasi terlebih dahulu. Kita kasih warna yang berbeda. Saya akan menghapus. Saya copy, saya paste, saya balik, transform, flip horizontal sehingga saya mendapatkan X seperti ini. Saya pindah ke sini dan saya ubah warnanya menjadi putih. Nah, dengan demikian saya memiliki sebuah tombol X, tombol close. Saya kembali ke scene 1 dan sekarang aset visualnya sudah hampir selesai. Nah, untuk membuktikan kalau ini adalah pop-up nantinya, Anda bisa menambahkan static text di atasnya. Jadi Anda bisa menuliskan pop-up di sini. Atau Anda bisa menambahkan warning atau apapun di sana ya. Terus kemudian kita atur dulu warnanya. Sebagai contoh di sini kita buat tombolnya menggunakan
huruf yang lebih bagus. Kemudian kita juga, kalau Anda ingin menambahkan sebuah warning di sini atau teks untuk menampilkan petunjuk bagi penggunanya, Anda juga bisa menambahkan sebuah dynamic text ya. Jadi di sini saya pilih text tool, saya pilih dynamic text, terus kemudian saya letakkan di sini, saya drag, maaf, tadi salah ya. Jadi dinamiknya saya kembali, saya klik ulang teks, kemudian saya pilih dynamic text, kemudian saya drag di sini. Saya uji coba dulu teksnya, misalkan ini adalah teks. Nah, untuk mengetahui bagaimana nantinya hasilnya ya ketika ditampilkan. Nah, di sini ukurannya akan saya perkecil terlebih dahulu sesuai kebutuhan. Terus kemudian alignmentnya juga akan saya taruh di center sehingga nanti dia akan bisa terlihat di tengah ya. Nah, selanjutnya yang lain juga saya atur supaya bisa terlihat menjadi lebih baik. Nah, ini adalah tahapan persiapan UI atau user interface buat pop-up yang akan kita gunakan di aplikasi pada tutorial ini. Pada tahapan selanjutnya, dalam pengembangan aplikasi selalu kita ingat 3 langkah. Yang pertama adalah membuat user interface atau membuat aset visual. Yang kedua adalah menambahkan identifier atau dalam hal ini adalah instance name. Dan yang ketiga nantinya adalah coding. Nah, setelah aset visual sudah kita buat untuk pop-up ini, selanjutnya kita bisa menambahkan instance name. Instance name yang pertama yang akan saya tambahkan adalah pada tombol OK. Di sini ada di kolom properties ya, ada instance name. Ini saya tulis OKBTN. Anda perhatikan namanya adalah OKBTN. Yang silang ini saya klik, kemudian di instance name-nya saya tulis close BTN. Nah, sementara dynamic text di sini adalah dynamic text yang ada di situ. Di sini saya tulis warning txt. Jadi tulisannya adalah warning txt. Nah, sehingga saya punya 3 instance name nantinya. Yang pertama adalah warning txt, yang kedua adalah OKBTN, dan yang ketiga adalah close button. Nah, tahapan berikutnya adalah membuat pop-up ini menjadi fleksibel, bisa ditampilkan di frame manapun atau kapanpun apabila kita menekan tombol setting atau mungkin tombol pop-up. Nah, dengan demikian nantinya kita tidak boleh meletakkan si pop-up ini di frame, tapi kita akan meletakkan pop-up ini di library dan memanggilnya kapanpun kita membutuhkan. Nah, untuk melakukannya kita seleksi semua objek ini, kita seleksi semuanya, kemudian saya klik kanan dan saya convert menjadi simbol. Nah, perlu diperhatikan di sini, harus hati-hati. Pertama adalah tipenya movie clip. Titik registrasinya di tengah, karena kita ingin menghitung dengan lebih mudah, yaitu di tengah persis. Saya akan berikan nama, di sini namanya adalah pop-up MC, MC-nya besar. Dan sebelum Anda pencet OK, tekan terlebih dahulu Advance. Nah, di Advance akan ada beberapa menu, Anda centang Export for Action Script. Dengan demikian, maka kelas pop-up MC akan muncul, dan Anda klik OK. Apabila Anda lakukan langkah ini pertama kali, Anda harus OK lagi nanti apabila ada sebuah pop-up yang muncul ya. Nah, dengan cara ini, apabila Anda buka library, di menu library, maka akan muncul sebuah linkage pop-up MC. Nah, ini fungsinya hampir sama dengan instance name, yang mana kita bisa mengaktifkan sebuah objek atau simbol yang memiliki linkage yang berada di library, kita bisa memanggilnya dengan menggunakan kode. Sehingga pop-up ini bisa kita hapus di layar, karena kita tidak membutuhkan lagi di layar. Nah, pada tahapan berikutnya, kita butuh sebuah tombol untuk memanggil pop-up itu sendiri. Maka saya akan membuat tombol. Tombolnya saya akan mengcopy paste dari tombol OK pop-up. Jadi saya drag di sini. Saya letakkan di pojok kiri atas. Kemudian saya duplicate simbol. Di sini saya tulis pop-up button saja. Kemudian saya edit terlebih dahulu. Nah, di sini warnanya mungkin akan saya samakan dengan warna yang tadi ya. Jadi saya akan menggunakan warna merah untuk backgroundnya. Terus kemudian untuk isiannya saya menggunakan warna sedikit orange tadi. Dan untuk warna yang di atasnya saya menggunakan warna orange yang lebih terang. Nah, sementara centang di sini saya hapus, saya ganti dengan tanda tanya. Menggunakan teks, pastikan kalau teks static teks, kalau tidak boleh berubah-ubah.
Anda kasih tanda tanya dan warnanya adalah putih. Nah, ini contoh saja ya, Anda bisa mengkustomisasi menjadi sesuai kebutuhan Anda. Saya kembali ke scene 1. Anda perhatikan di situ saya sudah punya tombol tanda tanya di sana. Saya berikan instance name di sini, pop up button. Nah, pada tahapan ini berarti kita sudah punya aset visual sekaligus kita sudah punya yang namanya identifier atau linkage dan instance name. Artinya tahapan 1 dan tahapan 2 sudah selesai kita lakukan. Nah, maka tahapan berikutnya adalah tahapan pemrograman. Pada tahapan pemrograman saya menambahkan sebuah layer baru. Layer ini akan saya gunakan khusus untuk meletakkan kode. Jadi saya klik frame 1 layer 2, kemudian saya buka panel action. Di panel action di sini saya akan membuat sebuah kode untuk mempermudah kita menambahkan pop-up dengan teknik penambahan dari library. Pertama-tama saya membutuhkan sebuah variabel yang saya kasih nama pop-up. Yang mana pop-up ini adalah sebuah variabel yang mengacu pada pop-up MC. Pop-up MC apabila Anda ingat tadi, apabila kita buka library di sini ada pop-up MC. Ini adalah nama linkage. Jadi ketika Anda membuat sebuah variabel kemudian Anda beri new, berarti pop-up ini nantinya tampilannya sama persis dengan pop-up MC. Nah, itu adalah teknik membuat sebuah variabel yang mengacu pada linkage ya. Kemudian di sini saya juga menambahkan variabel isPopUp. Ini adalah variabel yang menunjukkan apakah dia pop-up-nya sedang keluar atau tidak. Pada kondisi awal dia belum keluar. Jadi isPopUp sama dengan false. Nah, kita bisa juga menggunakan variabel ini untuk misalkan di tahapan berikutnya ya. Anda membuat sebuah aplikasi, kemudian seorang user menekan tombol pop-up atau tombol help dan sebagainya. Nah, maka variabel isPopUp akan bernilai true dan ini akan bermanfaat untuk misalkan untuk menghentikan aktivitas-aktivitas lain gitu ya. Jadi ketika isPopUp bernilai true, maka aktivitas lain akan berhenti. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah fungsi yaitu function addPopUp. Nah, ini yang akan kita kita buat sebuah pop-up. Terus kemudian di situ kita akan menambahkan str secara default. str-nya bernilai 0. Ini str ini adalah warningnya ya, string untuk warningnya. Bernilai void atau tidak menghasilkan return apapun. Nah, untuk menambahkan pop-up di sini saya tulis lagi pop-up sama dengan new pop-up MC. Nah, Anda ingat di dalam pop-up MC tadi ada 3 buah instance name. Instance name yang pertama adalah pop-up.warning.txt. Ini adalah untuk dynamic text. Saya tulis teks ini sama dengan str. Artinya, apapun nanti yang akan saya letakkan di sini akan muncul di warning text atau dynamic text yang sudah saya sediakan di dalam pop-up MC tadi. Kemudian di situ juga ada 2 buah tombol yaitu pop-up .ok btn. Saya tambahkan listener, add event listener, yaitu most event, klik. Nah, yang saya tambahkan listener adalah listener untuk menutup pop-up. Jadi di sini saya tulis close pop-up. Close pop-up. Kemudian ada 2 tombol, yaitu close button. Ya, sementara untuk yang oke juga saya berikan listener yang sama dengan yang close. Jadi apapun hasilnya Anda pencet oke atau Anda pencet close, itu nanti hasilnya sama-sama menutup pop-up-nya. Nah, terus kemudian di sini juga Anda perlu meletakkan sebuah posisi pop-up itu ke posisi yang tepat di tengah layar, yaitu pop-up.x setengah dari 1280 yaitu 640 dan pop-up.y sama dengan 360, setengah dari 720. Nah, inilah alasannya tadi kenapa titik registrasinya harus di tengah. Kalau di pojok kiri atas nanti perhitungannya berbeda lagi. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan ke layar. Untuk menambahkan ke layar, Anda tulis add child, kemudian di sini pop-up. Nah, maka secara otomatis nantinya pop-up akan muncul di layar. Dan setelah muncul di layar, maka isPopUp akan bernilai true. Nah, dengan cara ini dia nantinya akan mencegah tombol pop-up itu ditampilkan berkali-kali. Nah,
di sini kita memiliki close pop-up. Sebelum kita menulis close pop-up, kita buat dulu function untuk menghapus pop-up ya. Kalau di situ ada add pop-up, di sini saya tulis remove pop-up. Kemudian saya klik void juga. Nah, di remove pop-up, khusus untuk remove pop-up ini, saya akan menghapus listener dan menghapus si pop-up itu sendiri dari layar. Jadi ini saya copy baris ini. Saya copy, saya paste di sini. Ya, ini saya copy. Kemudian saya pastekan di sini. Nah, kita tidak perlu pengaturan koordinat karena sudah mau dihapus. Dan seluruh kata-kata add ini saya ganti jadi remove. Ya, karena ini adalah teknik untuk menghapus ya. Dan di sini ada remove juga, remove child. Dan is pop-up-nya saya ganti lagi menjadi false, artinya sudah hilang. Berarti ada add pop-up dan ada remove pop-up. Nah, pada tahapan berikutnya kita juga butuh tombol close up ini ya, listener tombol close up. Jadi di sini kita tulis function close pop up. Kemudian di sini adalah mouse event. Dan yang terjadi ketika close pop up, kita cuma menulis saja remove pop up. Nah, ada juga programmer yang langsung close pop-up-nya ini di sini, langsung diletakkan di sini. Itu juga sama saja tekniknya, tidak akan ada perbedaan yang signifikan. Hanya saja biasanya saya lebih suka mengatur seperti ini karena saya akan membedakan yang listener yang memiliki event dan yang tanpa event ya. Kalau yang remove pop-up ini tidak ada event di dalamnya. Jadi yang sementara yang di sini ada mouse event. Jadi saya tidak ingin di sininya ada parameter tertentu. Nah, setelah ada close pop-up, pada tahapan terakhir kita perlu mengaktifasi si tombol pop-up button ini ya. Pop-up button ini ketika diklik, maka dia akan muncul pop-up-nya. Nah, maka di situ kodenya adalah saya tulis pop-up button .add event listener mouse event titik klik. Kemudian di sini tampilkan pop-up. Nah, fungsi tampilkan pop-up, function tampilkan pop-up, ini kita akan membuat sesuatu yang sederhana. Tampilkan pop-up. E adalah mouse event. Kemudian di sini void. Nah, ketika si tombol pop-up ini diklik, kita akan memunculkan pop-up, maka kita tulis add pop-up. Nah, kemudian di situ ada str, stringnya. Kita misalkan tulis halo dunia. Ya, ini adalah kata-kata yang paling umum digunakan di dunia pemrograman. Nah, setelah ini selesai, kita akan mencoba menjalankannya dengan menekan Ctrl Enter. Nah, setelah saya menekan Ctrl Enter, nah terlihat di output ada tulisan font harus di-embed. Itu terkait dengan dynamic text yang kita buat tadi. Nanti bisa kita perbaiki. Kemudian tombol ini akan kita coba, kita tekan, dan ketika kita tekan ada muncul pop-up di sana. Nah, Anda lihat tulisannya halo dunia ya, hanya nggak ada. Itu karena belum di-embed. Jadi kalau Anda membuat aplikasi dengan animate, kok hurufnya itu salah, itu pasti belum di-embed ya. Ini mau saya pilih yes atau no, hasilnya sama yaitu menutup. Nah, kemudian untuk memperbaiki si teks ini, kita tinggal lari ke library, buka kemudian pop-up MC, klik dynamic text ya, dan pilih embed. Embed ini secara default biasanya saya memilih all, tapi apabila Anda lebih spesifik, Anda bisa memilih uppercase, lowercase, dan numerals ya. Tapi all saja sudah cukup, saya oke. Nah, kemudian saya kembali lagi dan saya uji coba. Nah, sekarang tidak muncul pesan embed dan ketika dipencet, halo dunia. Nah, ini Anda bisa mengubah isi atau kode dari sana. Jadi add pop-up di sini misalkan Anda tulis selamat datang di dalam permainan edukasi ini. Nah, dengan cara ini kalau Anda ubah, maka secara otomatis nanti pop-up-nya akan berubah seiring dengan kode-kode apapun yang Anda tulis di dalam fungsi pop-up tersebut. Add pop-up tadi ya. Nah, dengan cara ini kita bisa mengimplementasikan si kode pop-up ini ke aplikasi apapun. Bisa digunakan sebagai help, bisa digunakan sebagai warning apabila pemain melakukan kesalahan, bisa digunakan untuk warning ketika pemain ingin keluar dari permainan,
atau ingin mengakhiri permainan, dan seterusnya. Anda bisa memanfaatkan berbagai macam fitur pop-up melalui kode sederhana yang saya tampilkan. Nah, untuk kode sumber Anda bisa membukanya di situs saya wanda.org/kode. Selamat mencoba dan kita akan bertemu lagi dengan tutorial-tutorial selanjutnya.